Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun berada, sebentar lagi kita akan menyimak kajian Islam Ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Abu Hisham Akrudin LC. Yang tema kita hari ini adalah takut terhadap syirik. Kajian Al-Mukhalas Fisyar Kitab At-Tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid Komplek Roja Darussalam, Jalan PAK Rahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang beliau akan sampaikan dan semoga ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, sahabat, kerabat, serta para pendengar Roja Darussalam maupun Sriwijaya Mengaji dimanapun berada. Tafadhal masyhura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syirka a'zama adh-dhunub wa ja'ala at-tauhid a'zama al-wajibat li'ibadihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, teguran, sesungguhnya teguran, peringatan yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Himbauan dari saya, karena kita dengar berita dan kita melihat bahwasanya virus COVID ini semakin wal'iyadzubillah semakin mengganas ya. Ana himbau kepada ikhwan dan akhwat, ya khususnya akhwat yang bawa anak, ya untuk kedepannya kalau tetap mau datang ya jangan bawa anak, usahakan, karena anak rentan terkena virus ini dan mereka yang tidak betah pakai masker. Dan kita ini ya, dalam kehidupan new normal. New normal bukan maknanya hidup seperti biasa, bukan. Hidup baru di mana kita senantiasa memakai masker dan senantiasa memperhatikan himbauan protokol pemerintah, cuci tangan dan seterusnya, dari memperhatikan kebersihan, dan ini tidak bertentangan dengan Islam. Kata Nabi, at-tuhur syatrul iman, kesucian itu sebagian dari keimanan kita. Ya. Jadi jangan kita bermudah-mudahan takut kepada virus sama kita takut kepada singa. Adakah yang mengatakan takut kepada singa syirik? Syirkul akbar, syirkul asghar? Enggak ada. Jadi boleh kita takut sama COVID ini, karena itu takut yang dibenarkan di dalam Islam. Ya, tapi jangan menjadikan kita belajar tauhid ini bermudah-mudahan sehingga cakiyaan, enggak pakai masker, salaman seperti biasa, habis salaman enggak cuci tangan, ya. Ini enggak boleh. Kita bermudah-mudahan seperti itu. Ya, kita membenarkan adanya virus taun, begitu juga virus ini ada juga mengatakan termasuk taun, maka ya kita hindari. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal juzam wal junun wal baras wa sayyi'il asqam. Ya Allah, lindungi aku dari penyakit baras, belang, kemudian penyakit kusta, kemudian penyakit junun, gila, dan penyakit yang ganas, sayyi'il asqam, penyakit buruk seperti corona. Doa ini senantiasa hendaklah kita baca, ajarkan kepada ya anak-anak, istri, ya. Dan ini dari Nabi SAW. Nabi saja berdoa, sedangkan beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke bab yang baru. Bab al-khawfi min asyirki. Bab
Al-khawf, takut. Bab takut kepada kesyirikan. Sudah kita membahas fadlu tauhid, keutamaan tauhid. Sudah juga kita membahas man haqqaqat tauhid, orang yang merealisasikan tauhid. Kemudian Imam Muhammad At-Tamimi meletakkan bab ini setelah bab merealisasikan tauhid, menunjukkan bahwasanya orang yang merealisasikan tauhid orangnya takut sama kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam Abu Tauhid, orang yang sangat mengesahkan Allah Azza wa Jal, min muhaqqiqit tauhid, termasuk salah satu orang yang sangat-sangat merealisasikan tauhid. Dia mengatakan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku, anak cucuku dari menyembah berhala. Kalau para nabi, Nabi Ibrahim saja yang telah dijamin surga, yang dakwah tauhid puluhan tahun, lebih dari 100 tahun, takut jatuh di dalam kesyirikan. Apalagi kita yang bukan nabi. Bab al-khawfi minasyirki, bab takut dari kesyirikan, syirik besar, syirik kecil, dua-duanya masuk. Syirkul akbar alladhi yukhriju sahibahu minal millah. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Seperti seorang meminta kepada kuburan, seperti seorang menyembah berhala, minta kepada bintang, minta kepada matahari, minta kepada dukun. Ya, percaya kepada bintang bisa memberikan nasib. Maka ini bisa mengeluarkan dari agama Islam. Begitu juga syirkul asghar, syirik kecil. Yang bedanya dengan syirkul akbar, syirik kecil tidak mengeluarkan dari agama Islam. Syirkul akbar menghilangkan aslal iman, pokok keimanan hilang. Adapun syirkul asghar menghilangkan kamal al-iman. Menghilangkan, bagus yang itu, menghilangkan kamal al-iman. Syirik besar menghapus asal al-iman, pokok keimanan, sehingga seorang itu keluar dari agama Islam. Syirkul asghar, dia merusak kamal al-iman, kesempurnaan iman. Bab al-khawfu minasyirki, syirik di sini masuk semuanya. Syirik besar, syirik kecil, syirik khafi. Syirik yang tersembunyi, mithlur riya, seperti riya, seperti sum'ah. Riya itu beribadah semangat karena ada yang melihat. Sum'ah memperbagus suara karena ada orang yang dia memperhatikannya. Memperbagus suaranya karena ada yang mendengarnya, memperhatikannya. Ini termasuk semuanya di bab ini. Bab al-khawf minasyirki. Wa qaulillahi ta'ala, al-muallif membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bab ini. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina. Ini ayat yang 46. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ini ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, atau Allah tidak mengampuni dia disekutukan, dosa yang dia disekutukan. Diartikan ini Allah tidak mengampuni dosa syirik karena di sini ada an masdariyah. Ay yusyrak maknanya isyrakan.
Allah tidak mengampuni dosa syirik. Di sini Allah memakai ya al-masdariyah yang bermakna masdar nakiratan, nakira. Kalau ada kalimat nakira datang setelah nafi, maka itu bermakna umum. Bermakna umum. Jadi Allah tidak mengampuni seluruh dosa syirik. Mau itu syirik besar, mau itu syirik kecil, mau itu syirik khafi. Ya, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Begitu juga guru beliau Al-Imam Ibnu Taimiyah dan imam-imam yang lainnya. Mereka berpendapat ayat ini umum untuk seluruh kesyirikan. Wajar kalau babnya tadi al-khauf minasyirki. Bab takut dari kesyirikan. Takut kita syirik besar, syirik kecil maupun syirik khafi. Kita harus takut. Ya. Jangan sampai kita hidup di dunia ini biasa berbuat syirik. Sehingga bertemu Allah menyekutukan dia. Yang kita nyangka di dunia masuk surga, ternyata di sana malah masuk neraka. Makanya ini pentingnya belajar. Wajar kalau Imam Ahmad ibn Hanbal ditanya, sampai kapan kau bawa pulpen, bawa wadah tinta dengan bulu untuk nulis itu, sampai kapan? Kata beliau jawabnya, ya, minal mahbara ilal maqbara. Dari buayan bayi sampai masuk ke liang lahat untuk ilmu ini. Ya, sehingga kita tidak lalai. Khususnya syirik kecil. Banyak sekali orang yang jatuh di dalamnya. Dalam keadaan dia tidak sadar. Dia jatuh dalam keadaan dia jatuh di dalam kesyirikan ini. Ya. Sebagian ulama lagi mengatakan ini khusus syirik besar. Kata mereka umum, ya, biasanya ayat dalam Al-Quran tentang syirik itu umumnya syirik besar. Seperti firman Allah, wa may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahum jahannam, tempat kembalinya neraka. Maksud syirik di sini syirik besar. Kemudian barang siapa yang menyekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama, seolah dia jatuh dari langit, kemudian disambar burung, kemudian dia dibawa ke makan sahih, ke tempat yang sangat jauh. Ini maksudnya juga syirik besar. Terlepas dari dua pendapat ini, kita harus takut. Kita harus takut ini syirik besar atau syirik kecil. Ya, khawatir pendapat yang rajih adalah ya syirik kecil pun masuk di dalam hal ini, maka orang-orang yang mengatakan kalimat ya saman kekal dalam neraka. Yang mereka melihat ada burung hantu, meyakini bakal ada wong mati, kekal dalam neraka. Orang yang bersumpah demi si fulan, demi bintang, demi ini, demi itu, bersumpah selain Allah, kekal dalam neraka. Hati-hati. Yang makai jimat, walaupun dia meyakini Allah yang menolong, tapi dia makai jimat, pun bisa kekal dalam neraka. Kalau pendapat ini rajih. Jika pendapat yang rajih adalah syirik besar, jika yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah syirik besar, ya, maka syirik kecil masuk dalam lanjutan ayatnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa di bawah itu, di bawah syirik besar. Di bawah syirik besar. Ya, zina, mencuri, membunuh masih di bawah ampunan. Tahtal masyiah. Apa arti tahtal masyiah? Di bawah kehendak Allah. Apa maksud di bawah kehendak Allah? Jika Allah mau dia berbuat dosa sebesar itu, Allah ampunkan langsung. Jika Allah mau pula Allah azab seberat-berat azab, tapi tidak Allah kekalkan di dalam neraka, berujung dia masuk surga. Tapi wal'iyadzubillah, jangan sampai masuk neraka.
Karena satu hari di neraka, satu hari di akhirat. Satu hari di akhirat kata Allah, alfasanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat 1000 tahun hitungan jari kalian. Sanggup dah antum masuk kamar mandi, setahun baru keluar. Tidak dibakar antum. Ya, kami tutup kunci ya seminggu be. Mantap lah kau dalam ini. Terjegit-jegit, baru 3 jam. Kamar mandinya bagus, lengkap isinya. Pakai shower, ya kan? Ada bak yang macam mandi, dikurung 3 hari. Bunuh diri dia. Lah bagaimana dikurung di neraka? Yang satu harinya 1000 tahun, terpeci 10 hari kali ke lah. Itu yang 1000, sebagian orang ada yang 50.000 tahun sehari. Disebutkan dalam surah As-Sajdah, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Terkala mereka ingin keluar dari api neraka, kata Allah, kami kembalikan lagi, dicampak lagi dia ke dalam neraka, naik lagi, dicampakkan terus seperti kekal, kata Allah, selama-lamanya. Tidak bisa keluar dari api neraka. Bahaya syirik. Perhatikan keluarga kita, adakah mereka yang masih pakai jimat? Ya. Perhatikan keluarga kita, adakah mereka yang pakai susu? Yang masih galak berubat ke dukun? Perhatikan. Jika engkau sayang, bukan mobil yang kau kasih, bukan motor yang kau beri, akan tapi cegahlah mereka dari perbuatan ini sebelum engkau mencegah yang lainnya. Kalau dia enggak sholat, ya kalau dia enggak sholat, lalu dia juga dalam keadaan enggak sholat, dia menyekutukan Allah, dia pakai jimat, tegur jimatnya dulu. Ya, kalau dia enggak sholat, mudah-mudahan masih mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Karena sebagian para ulama berselisih pendapat tentang dia meninggalkan sholat secara keseluruhan selama dia masih mengimani itu wajib. Ada yang mengatakan dia masih beriman, ada yang mengatakan dia kufur. Tapi kalau menyekutukan Allah Azza wa Jal, ya, ayat ini telah mengatakan kepada kita Allah tidak mengampuninya. Hati-hati. Wajar kalau Nabi SAW, beliau berdiam di Makkah 13 tahun lamanya, tidak berdakwah melainkan hanya berdakwah tauhid. Qul la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Lah kok bukannya orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, mereka haji, mereka tawaf, mereka puasa Asyura, mereka sedekah, kenapa masih Nabi katakan kepada mereka qul la ilaha illallah? Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata mereka tak paham makna, ya, tidak mengerti cara penerapannya. Mereka tahu maknanya, tapi penerapannya enggak mengerti. Mereka tahu maknanya bahwasanya jika mengucapkan kalimat ini harus meninggalkan semua Tuhan yang mereka sembah sebanyak itu, 360 Tuhan. Jadi dosa syirik dosa yang sangat besar. Harus kita jelaskan kepada umat ini. Dari 124.000 nabi itu, mereka hanya mendakwakan la ilaha illallah. Maksud mendakwakan la ilaha illallah, memprioritaskan. Bukannya mereka tidak mengajar fikih, bukannya mereka tidak menjelaskan akhlak, bukan. Tapi mereka prioritas dakwah tauhid, karena segala amalan yang tidak dibangun di atas tauhid, kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Muhammad, jika engkau menyekutukan aku, hapus semua amalmu dan engkau menjadi orang yang paling merugi. Kalau Nabi Muhammad diancam Allah menyekutukan, dihapus semua amalnya, diancam oleh Allah menjadi orang yang paling merugi, padahal beliau adalah makhluk yang paling mulia di alam semesta ini. Muhammad yang paling mulia. Barang siapa mengatakan ada yang mulia dari Muhammad SAW, kufur dia. Nabi Muhammad yang paling mulia, orang yang number 1, bahkan lebih mulia dari kedua orang tua kita, lebih mulia dari para sahabat, mulia dari semuanya. Kata Allah, jika engkau menyekutukan aku, hapus semua amalmu.
dan engkau menjadi orang yang paling merugi. Lah kita siapa? Ya, turunan Nabi ida, keturunan sahabat ida, keturunan tabi'in ida, keturunan Imam Syafi'i ida, Imam Ahmad ida, Imam Malik ida, Imam Abu Hanifah ida. Tahu dari mana kita ini? Jadi nyingok dari rai-rai kita nih. Jauh kalau turun wong Arab. Caknya wong Romawi Ustaz, apa lagi? Ya, enggak ada, kita ngarang-ngarang ke sana. Romawi itu orang-orang keturunan Bani Ishaq. Orang Arab keturunan dari Bani Ismail mereka. Ya. Jadi kita jangan bermudah-mudahan menyekutukan Allah Wajal. Jangan juga bermudah-mudahan mengatakan, lah syirik itu kayak enggak ada di zaman ini mah. Kita udah Islam semua, apa dia? Ya, memang Nabi Nuh itu enggak pinter atau dakwah. Cuma mengatakan seperti itu. Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun. Ya 12 kali lipat umur kita. 15 kali lipat umur kita. Dakwahnya tauhid terus, tapi orang-orang enggak mau beriman. Dia telah mengatakan azab akan turun dengan beliau membuat kapal besar di pucuk gunung. Malah mereka ngejek. Ya. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Mereka ngejek, bahkan mereka membuang kotoran-kotoran di kapal Nabi Nuh. Ah, itu nah. Buyan Nabi Nuh. Ada bangun kapal di pucuk gunung. Mak mana nak belayar kapal itu? Apa dia? Ujung-ujungnya Allah katakan, ki wa qila ya ardu la'i ma'aki wa ya sama aqli'i minal ma' wa ghidal aqli min wa ghidal ma'. Wahai bumi, keluarkan airmu, kata Allah. Wahai langit, curahkan airmu. Bertemu dua air, tenggelam gunung tersebut. Tidak percaya dengan perbuatan Nabi Nuh alaihissalam, hancur mereka. Makanya kita siapkan hati untuk menerima kebenaran. Tidak semua orang bisa menerima kebenaran. Apalagi mereka yang mendapatkan kesyirikan dari nenek moyang mereka. Dipakaikan jingo bangle tak kala dia baru lahir. Emaknya ditaruh sapu lidi untuk ngebuk kuntilanak. Dinjok jarum untuk ngunting rambut kuntilanak. Kesyirikan, dosa besar. Tidak semuanya bisa menerima ini. Makanya siapkan hati. Makanya kita berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dadaku ya Allah. Minta lapangkan dada ini agar dimudahkan ilmu itu masuk. Tidak semua orang ilmu itu bisa masuk. Ada yang masuk kuping kanan langsung mental, tidak keluar dari sini. Subhanallah. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa, ya, warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila, warzuqna jitinaba. Ya Allah, tunjukkan kebenaran itu memang benar, mudahkan aku mengikutinya. Dan tunjukkan juga itu kebatilan, tampakkan itu memang batil, dan mudahkan aku menjauhinya. Jika tidak, hidup kita sekali di dunia, kemudian hidup seterusnya tanpa ada hentinya, yang namanya disebut di alam akhirat. Ya, pilihlah akhirat. Allah katakan, walal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh-sungguh akhirat itu lebih bagus buat kalian dan lebih kekal. Tapi manusia, kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian tetap ingin mengutamakan kehidupan dunia. Padahal dunia itu tempat ujian, bukan untuk bersenang-senang dunia ini. Dunia itu bahasa Arab. Dunia itu artinya tempat kita diuji. Kalau tidak mau diuji, cari dunia lain, planet lain, pindah. Cari planet lain, Pluto, ya, Merkuri, kan banyak uang sekarang pindah ke Mars, melo. Ya. Adapun dunia ini, bumi ini tempat diuji. Ya, huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan hidup, menciptakan kematian. Dua-dua ini Allah ciptakan untuk menguji kita di dunia ini. Siapa yang bertemu Allah yang paling bagus amalnya? Bukan paling banyak, ingat.
Allah tidak mengatakan aktsara, enggak ada. Ahsan. Ahsan kata para ulama yaitu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang telah menyekutukan Allah, maka dia telah tersesat dengan tersesat yang sangat-sangat jelas. Atau ayat yang satunya faqad iftara itsman 'azima, dia telah berbuat dosa yang sebesar-besar dosa. Yang paling mengerikan, yang paling sangat menyedihkan, dia susah di dunia, susah makan, susah minum, susah hidup, menyembah tikus, menyembah ulo kobra, menyembah iwak lohan, menyembah batu cincin. Anaknya antum, ada yang nyembah tikus? Banyak nama til. Di mana? Di kuci-kuci kutahi. Di sana. Antum favorit banget sama yang ini, artis banyak di antara mereka menyembah tikus. Ulo kobra kepala 6 disembah sama mereka. Kerasakti apalagi. Mbek tongkat apa? Tiang langit cabutnya. Bingung Buddha. Ayo hebat monyet ini. Nah itu. Ternyata film itu menjelaskan kepada anak kita kesyirikan. Anak kita senang menontonnya. Ada tipat kai. Itu mengajarkan reinkarnasi. Kita nggak mengerti. Pokemon. Sebut apa? La ilaha illallah. Waliyadzubillah. Hati-hati. Tengok apa yang ditonton anak kita. Sampai mereka menonton tayangan-tayangan yang akhirnya dalam hati mereka ada keyakinan bahwasanya manusia bisa seperti itu. Tanamkan tauhid. Jelaskan kepada mereka akidah. Kemudian ayat yang berikutnya waqala al-Khalil alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa janubni wa baniya an na'budal asnam." Nabi Ibrahim berdoa. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa janubni." Nabi Ibrahim tidak mengatakan kalimat ya Allah ab'idni, tapi wajanubni. Ya Allah, jauhkan aku. Ijtinab artinya jadikan aku di tempat yang ini, kesyirikan di sana. Ya kalau jauhkan ya bisa jadi masih berdekatan. Walaupun dia jauh. Tapi Nabi Ibrahim memakai kalimat wajanubni. Jadikan aku di satu tempat, kesyirikan di satu tempat sehingga tidak bertemu. Begitu doa beliau. Wajanubni, ya Allah jauhkan aku. Padahal beliau Abul Anbiya, bapak seluruh para nabi, imamut tauhid, imamnya orang-orang yang bertauhid, berdoa dengan doa seperti ini. Pernahkah kita berdoa seperti ini? Baru ini Ustaz dengar doanya. Alhamdulillah, berarti sampai ilmu kepada kita. Allahumma janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku, kata Nabi Ibrahim, dan juga jauhkan anak cucuku. Kata para ulama, ada yang mengatakan maksud anak cucunya maksudnya Nabi Ishaq dan Nabi Ismail. Yang sahih yaitu anak cucu dari semuanya. Cucu dari Nabi Ismail dan cucu dari Nabi Ishaq semuanya. Dan sunnatullah, ya, doa Nabi, ya, ada yang dikabulkan juga ada yang tidak dikabulkan. Jadi tidak semua anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan, ya, dijauhkan dari kesyirikan, tapi umumnya mendapatkan hidayah. Buktinya ada yang namanya kaum Yahudi. Yahudi mereka itu Bani Israel. Dari Bani Israel, dari anak cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq adalah anaknya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menyembah Uzair, menyembah Nabi Uzair, yang kata mereka Uzair anak Allah. Nasara, Nasrani, Kristen, mereka, ya, pun keturunan
ya dari Bani Israel, dari Nabi Ya'qub. Mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam, Nabi terakhir dari Bani Israel. Nabi terakhir dari Bani Israel Nabi Isa alaihissalam. Adapun Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel tapi Bani Arab, dari suku Quraisy, dari orang Arab. Terakhir dari Nabi dari Bani Israel yaitu Nabi Isa alaihissalam. Mereka menyekutukan Allah, mereka mengatakan Nabi Isa anak Allah. Tiada di antara anak cucunya Nabi Ibrahim yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Bukan, tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Allah pilih. Allah pilih hidayah itu. Nah, kalau kita bisa menghadiri majelis ilmu, kita mendengarkan hadis-hadis, firman-firman Allah, berarti kita orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyahmadillah, maka pujilah Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang, jutaan manusia belum pernah atau belum mendengar ayat, mendengar hadis, khususnya orang-orang pedalaman. Boro-boro mendengar ayat Al-Qur'an, mendengar hadis, mendengar Islam pun tidak. Dan kita ternyata di Palembang ini makan lemak, pempek, cuko, tekwan, model. Allah kasih keimanan, Allah kasih ilmu sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Itu para ulama salafus salih. Bersyukur, falyahmadillah. Puji Allah Subhanahu wa taala. Kan ahlu sunnah qalil, sedikit. Kata Nabi, al-Islam datangnya ghariban, asing. Fasayaudu ghariban, dan akan kembali asing. Sekarang maksudnya kembali asing. Kita ini hidup di akhir zaman. Nabi kita nabi yang terakhir. Waktu di mana fitnah sangat banyak sekarang. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah kalian, bergembiralah kalian orang-orang yang diasingkan. Engkau berjenggot dikatakan kambing, engkau bercadar dikatakan ninja hattori, engkau tuh naikkan celanamu dikatakan banjir padahal tak banjir. Kata Nabi, apa kata Nabi? Fatuba lil ghuraba. Sabar sampai kalian bertemu dengan diriku di mana? Di telaga Haud. Sabar enggak ada batasnya. Sabarnya sampai kapan? Sampai bertemu Nabi Muhammad SAW di telaga Haud. Ingat, orang yang memegang sunnah Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan datang sunnatullah kepadanya, sebagaimana yang terlaksana kepada para anbiya. Kalau kita mengikuti hawa nafsu manusia, ya kita hidup tenang-tenang aja. Kalau kita mengikuti para anbiya, maka sunnatullah akan menimpa dirimu. Apa sunnatullah? Engkau akan dimusuhi orang. Kalau engkau mengatakan mendatangi kuburan dalam rangka bukan ziarah kubur, tapi dalam rangka bertawassul, dalam rangka menjadikan mereka wasithah kepada Allah, kata-kata syirik, itu akan dicerca. Mendatangi dukun, bertanya sesuatu, maka engkau akan dicerca. Jadi orang yang teguh di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan sunnatullah yang terjadi pada orang-orang dahulu. Wajanubni wa bani an na'budal asnam. Jauhkan diriku dan anak cucuku dari menyembah berhala asnam, yaitu setiap yang dipahat, baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu bintang, matahari, malaikat dan seterusnya. Maka disebut asnam. Karena yang lain lagi ada disebut awthan, wathan. Wathan lebih umum dari asnam. Wathan seperti keris, seperti kuburan yang disembah, yang diagungkan melebihi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengatakan, ya Allah la taj'alni qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku tempat orang-orang berkumpul
Tengok sekarang banyak orang berkumpul-kumpul. Wallahu alam apa yang mereka lakukan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku, dia kata Nabi SAW, ya sesembahan. Allah kabulkan doa beliau, di mana Allah Subhanahu wa taala takdirkan kuburan beliau dipagar tiga lapis. Ya, dipagar 3 lapis sehingga orang tidak bisa bermudah-mudahan untuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kata Nabi SAW, ya, kuburannya tidak dibawa atau dipindahkan di Baqi al-Gharqad. Kalau saya dipindahkan di sana pasti disembah oleh manusia. Kalau anak cucunya saja Hasan Husain disembah manusia, ya. Kuburannya didatangi, ditawafi. Anaknya Fatimah pun seperti itu, Zainab pun seperti itu. Bagaimana orang tua mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia di alam semesta ini, pasti manusia menyembahnya dan akan membelanya mati-matian, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lain Nabi berdoa seperti itu, terkabul doanya. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku tempat orang berkumpul-kumpul, terkabul. Tidak ada orang bisa berkumpul di kuburan Nabi SAW. Gimana mau masuk? Muter 3 lapis. Mana ini kuburan Nabi ini? Ya, seperti itu. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Nah. Apa tadi? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا تراصوا lurus dapat فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سبحان الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام السلام الله سبحانه الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله وأنت السلام والسلام تبارك يا ذي الجلال لا إله إلا الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah selesai melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Mari kita lanjutkan kembali kajian kita dengan tema takut terhadap syirik yang dibawakan oleh Ustadz Abu Hisham Akrudin LC. Tafadhal maksura Ustadz. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Terakhir tadi ayat surah Ibrahim ayat 35. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentang ayat ini berkata Ibrahim At-Taimi, seorang tabi'in yang berdoa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ayat ini ya, dikatakan oleh Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala, wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa lagi yang bisa merasakan keamanan dari bala setelah Nabi Ibrahim ini? Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi enggak aman dari ya balanya apa? Kesyirikan. Beliau berdoa buat dirinya, buat anak cucunya. Ya siapa lagi yang bisa dia merasa aman setelah itu? Maksud kita hendaklah banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal, melebihi doanya para anbiya. Kalau Nabi saja yang seperti itu berdoa agar dijauhkan dari kesyirikan, apalagi kita. Naam, kata beliau. Wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim imam al-hunafa wa abil anbiya. Betul katanya, siapa lagi yang merasa aman? Siapa yang bisa merasa aman setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal beliau imam hunafa, imamnya orang-orang yang hanif, yang jauh berpaling dari kesyirikan, dan dia adalah bapaknya seluruh nabi. Subhanallah, ya. Yang beliau adalah ummah, panutan, qanitan, senantiasa berdoa, senantiasa beribadah kepada Allah, hanifan, senantiasa mengharap hanya kepada Allah, berpaling dari segala kesyirikan, walam yakum minal musyrikin, dan dia kata Allah tidak pernah ia termasuk jatuh kepada kesyirikan, tapi senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Dia takut atas dirinya ditimpa kesyirikan, takut juga kepada anak cucunya ditimpa kesyirikan. Jadi kita tatkala berdoa jangan hanya mendoakan diri kita saja. Ya, kita mendapatkan istri, mendapatkan anak, bawa sampai akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Jaga diri kalian, anak-anak istri kalian dari api neraka, yang bahan bakar ya, neraka itu dari manusia dan batu.
Jangan masuk surga sendirian, agar kalian akan bertemu, kita akan bertemu dengan sanak famili kita, khususnya keluarga terdekat kita, anak istri kita. Ajarkan tauhid kepada mereka. Ajarkan tauhid kepada mereka, walaupun ditakdirkan mereka masuk neraka, pasti akan berkumpul juga. Atau di hari itu juga dia masuk neraka, engkau diperintahkan oleh Allah mengambil dirinya. Dengan yang disebut dengan namanya syafaatul mu'minin li ikhwanihi. Ya, seperti itu. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabrani, hadis sahih. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala riya. Kata Nabi SAW, akhwaf isim tafdil, yang paling aku takuti, ma akhafu alaikum menimpa kalian, yaitu syirik kecil. Kalau syirik besar nampak jelas, menyembah berhala, meminta kepada bintang, meminta kepada orang mati, para wali, jelas. Tapi syirkul asghar, ya dia sangat-sangat tersembunyi. Ya, min dabibin namli ala as-safa fi lailatin mudlima. Dia lebih tersembunyi dari semut hitam di batu hitam di gelapnya malam. Susah mendeteksinya. Ya. Jadi kita harus banyak senantiasa berdoa kepada Allah. Yang paling aku takuti atas kalian syirik kecil. Bayangkan, syirik kecil yang paling ditakuti Nabi. Berarti dampaknya mengerikan. Ini menguatkan juga pendapat Al-Imam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim dan ulama-ulama lainnya yang memasukkan syirkul asghar ke dalam ayat tadi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasuila anhu, katanya, lalu Nabi ditanya tentang syirkul asghar tadi. Nabi mengatakan ar-riya. Riya adalah izharul amal li ru'yatin nas ilaihi. Riya adalah seorang menampakkan amal, memperbagus amal, mentazyin amal, menghias amalnya karena ada yang melihatnya. Dan riya terbagi dua, riyaul munafiqu, riya munafiqin wa riya'ul mu'minin. Riya orang-orang munafik, kata Allah, orang-orang munafik itu wala yadhkurunallah yura'un. Mereka itu yura wala yadhkurunallaha illa qalilan. Orang munafik itu kata Allah mereka yura, mereka riya. Dan mereka tidaklah ingat Allah kecuali sedikit. Ya, riyanya mereka ini yaitu riya fi aslil iman, fi aslil ibadah. Maksudnya mereka menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Itu orang munafik. Mereka salat, mereka puasa, mereka ikut jihad bersama Nabi SAW, tapi dikerak api neraka. Kenapa? Hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksudkan riya di sini riya yang ada pada diri kaum muslimin. Ya, seorang muslim dia beribadah kepada Allah tapi dia ingin dilihat, dipuji. Maka ini riya. Dan riya, kata para ulama, jika dia di awal ibadah membatalkan ibadah. Jika riya itu muncul di tengah-tengah ibadah, dia tidak menolaknya, membatalkan ibadah. Jika pujian itu datang di akhir setelah ibadah, maka tidak berpengaruh, tapi merusak hati dia. Jangan kita mudah-mudah memuji orang di depan dirinya. Oi, kau ini masya Allah, wah, hebat nih. Kalau semayang ke jingok, lamun nih. Tahu nahan kentut. Tidak boleh muji orang di depan dia. Kalau mau apa? Setelah dia meninggal dunia, atau dia tidak ada, atau dia di negeri lain. Jangan sampai dia mendengarnya sehingga merusak hati dia. Ingat, pujian itu bukannya sebuah kebaikan bagi orang yang mendengarnya. Kalau kita mendapatkan pujian, baik, kita tidak tahu ada yang muji. Memang kita itu memang seperti apa yang dia pujikan, alhamdulillah kita puji
puji Allah, nama kita baik, tapi hati ini lemah. Kalau kita mendapatkan pujian dari orang, mulai hati ini, caknya nak muji aku galau ini, hati-hati, ya, jangan. Oleh karena itu di dalam Islam orang yang memuji di depan sesama temannya dibolehkan dia menaburkan pasir di kepala orang yang memuji tersebut, boleh, karena pujian bisa mendatangkan ain. Bukan hanya hasad mendatangkan ain, pujian juga. Kau ni belagak ni kan, gelabuk nyampak ni. Ya, karena pujian bisa menyebabkan orang itu terkena penyakit ain, penyakit mata, bukan belekan, tapi penyakit mata yang bisa menyebabkan orang sakit, bahkan bisa mati. Ya, dan kata Nabi, al-ainu haq, ain itu pengaruh mata seseorang itu benar adanya, boleh kita mengingkarinya. Riya sangat bahaya. Riya ini ciri orang yang mengingkari hari pembalasan. Kata Allah, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Kabarkan kepadaku, tahukah kalian siapa orang-orang yang mendustakan hari berbangkit, hari pembalasan? Lalu Allah katakan yang keempatnya, walladzina hum fi ala salatihim, bukan. Alladzina hum yura'un, mereka yang riya di dalam ibadahnya. Hati-hati riya. Makanya kalau kita tahu riya atau tidak, ya, perhatikan amal ibadah kita, salat sunnah kita, rata-rata riya ini pada amalan sunnah. Kalau amal wajib susah nak riya. Ngapalah? Uang lain melakukan. Antum puasa Ramadan, nak riya di mananya? Uang puasa kalau salat jamaah, apa dia nak kita riya ke? Ya berjamaah kalau. Tapi kalau amalan sunnah hati-hati. Nah, kalau engkau semangat sekali amalan sunnah di sini, gerak-gerik engkau bagus sekali di sini, tapi di rumah tidak, maka engkau riya. Perhatikan. Ya, kalau engkau salat malam, perhatikan. Beda salat malammu dengan engkau menjadi imam misalnya. Hati-hati. Cuman himbauan. Khawatir di situ ada riya. Riya tidak diterima amal ibadah kita. Ya, orang yang riya tidak diterima amalnya. Dan riya, ya, jika dia amalan sepaket seperti salat, ya, jika dia salat di awal tidak riya, di tengah tidak riya, di akhirnya riya, batal amal itu. Berbeda dengan orang sedekah, dia punya duit 1 juta. Sedekah pertama 500.000 dia ikhlas. Sedekah yang kedua 500.000 dia tidak ikhlas, maka yang 500.000 diterima, yang 500.000-nya tidak diterima, 500 yang lainnya tidak diterima. Kalau amalan itu ya sepaket yang tadi, maka dia tidak diterima. Maka hati-hati riya. Riya itu muncul tiba-tiba. Riya itu sedang baca Quran misalnya. Cak-cak suara apa? Suara tawon. Tiba-tiba ada orang, Assalamualaikum. Walladzina. Wow. Ini dipastikan riya. Dipastikan riya. Ya. Suara tak jelas. Tiba-tiba ada orang langsung merdu ni nak matilah. Maka ini riya, dan ini menghapus amal tersebut. Dan riya hanya menghapus amalan yang ada pada riya tersebut. Beda kalau syirkul akbar, menghapus semuanya. Ente dicatat amal tatkala kita balik. Taruhlah balik itu umur 15 tahun. Di umur 60 tahun ente menyekutukan Allah, syirkul akbar. Ente meminta kepada wali, wahai wali, berikan aku anak. Wahai wali, berikan aku jabatan. Wali ini sudah mati di dalam kubur, maka yang hapus amal seluruhnya. Ya, dari balik tadi sampai ke enggak ada sisa sama sekali. Habis semuanya. La yahbatanna amaluka. Hati-hati syirkul akbar. Ya, jangan kita dikasih syubhat sama orang-orang ya tentang tawassul ya kepada orang mati tidak masalah, apa dia? Ya. Bengap kita. Ya. Fil qabr wa fil akhirah. Di kubur bengap, di akhirat apalagi. Hati-hati. Ya, tawassul itu ada 2, tawassul syar'i, tawassul syirki. Cuma 2 itu aja. Yang syirik dengan yang
syar'i, ya. Nah, kita ada bab sendiri tentang tawassul. Menjelaskan mana tawassul yang benar, mana tawassul yang sahih dengan penjelasan yang pasti dari para ulama, dari 4 mazhab. Kita akan jelaskan. Kemudian hadis yang berikutnya wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan berdoa menyeru kepada selain Allah tandingan, dakhala an-nar, pasti masuk neraka. Doa yang dimaksud di sini doaul ibadah. Karena doa terbagi dua, doa al-ibadah dengan doa al-mas'alah. Doa ibadah seperti salat, puasa, ya, atau juga masuk doa ya al-mas'alah, yaitu berdoa kepada selain Allah kepada sesuatu yang tidak mampu mengabulkan. Berdoa meminta sesuatu kepada orang mati. Berdoa kepada jin. Berdoa kepada orang yang tidak ada di hadapanmu. Kan sering kalau kita dengar, kau kalau itu sebut nama aku 3 kali. Ya ada kadang dengar itu. Ya, sebut nama aku 3 kali. Puji dia. Ngapu kaget apa itu jadi? Ya sebutlah ya. Ternyata ini kalimatnya biasa syirkul akbar. Ya, kita disuruh Allah nyebut siapa? Fadhkurullaha dzikran katsira. Sebutlah Allah sebanyak-banyaknya, bukan nyebut orang. Orang enggak akan memberi manfaat sama sekali. Dia hidup belum tentu bisa memberi, apalagi dia sudah tiada. Du'aul mas'alah terbagi 2. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Doa masalah seperti kita meminta akhi tolong embek ke air. Akhi turun ke hujan. Beda tak? Yang pertama boleh, yang kedua syirik. Hanya yang menurunkan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang minta kepada kuburan Nabi agar kuburan Nabi itu bisa menurunkan hujan. Contohnya di zaman khilafah Umar ibn al-Khattab di Irak ditemukan kuburan Nabi Daniel. Nabi Daniel, Nabi Bani Israel yang sangat ganteng, hidungnya sangat mancung. Subhanallah, bayangkanlah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, jenazahnya sama seperti dia hidup. Masya Allah. Ya, orang-orang biasa ditanya oleh Umar bagaimana jenazah ini. Jenazah ini kalau pancakelik, hujan nggak turun, dikeluarkan dari petinya, ya, dikeluarkan dari tempat dia, turun hujan. Ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ya, seolah yang menurunkan hujan adalah ini jenazahnya Nabi Daniel, padahal yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada dikarenakan ya orang mati, dikarenakan Nabi, katakanlah anak Nabi Ibrahim meninggal dunia, orang-orang meyakini gerhana terjadi gara-gara anak Nabi yang meninggal, dibantah langsung oleh Nabi sallam. Bahwasanya gerhana bukan dikarenakan lahirnya seseorang, bukan juga gara-gara matinya seseorang. Kadang kita meyakini ngapalah hujan deras ini kalau si fulan tadi mati. La ilaha illallah. Ya. Nah, boleh kita meyakini keyakinan yang seperti itu. Sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah katakan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan rizki yang saya berikan kepada kalian dustakan. Kami yang memberi, kalian sandarkan kepada orang lain, makhluk selain Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah katakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang kalian dapat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita baca kul huwallahu ahad Allahus samad. Allah Maha Esa segala-galanya. Dia diesakan dalam ibadah, dan Allah itu as-samad, tempat bergantung kita. Apa saja yang kita inginkan kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tua kita memberi kita makan dan minum, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan rizki tersebut. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan mereka rizki dan kami juga memberikan kepada kalian rizki. Hadis yang terakhir bab ini, wali Muslim an Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallah." Barang siapa yang bertemu Allah, kita pasti bertemu dengan Allah.
Kata Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian hari kalian bertemu, dipertemukan, dikembalikan oleh Allah. Pasti bertemu kita. Tapi bertemu dengan Allah, usahakan jangan berbuat syirik. Barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala wa huwa la yusyriku bihi syai'an, dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah. Ya, satu itu aja yang Allah kata, yang Nabi katakan, tidak menyekutukan Allah, dakhalal jannah, pasti masuk surga walaupun mampir. Pasti dia masuk surga. Ya, tapi dosa-dosa yang lain tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah, bisa mampir, bisa langsung. Ya kita berharap langsung, tapi jangan main-main dengan dosa, khawatir yang mampir. Kalau mampir, maka keadaan akhirat yang kau dapatkan. Kalau lapar kau dikasih buah zakum. Lapar lagi dikasih buah dhari'. Buah dhari' itu katalah inna ladaina, sesungguhnya di sisi kami ada buah yang namanya apa? Buah dhari'. Yang itu kalau dimakan duri-durinya lekat di tenggorokan. Tidak bisa dimakan buah itu. Kalau engkau haus, minum air yang sangat-sangat panas, atau kata Allah, ya, bagaimana ayatnya itu? Illa hamiman wa ghassaqa. Mereka tidaklah minum kecuali air di puncak mendidih, dididihkan dengan api neraka. Api neraka itu 69 kali lipat lagi dari api dunia, 70 kali lipat panasnya. Atau minum ghassaq, nana penghuni neraka. Nana kita dah galak nyingoknya, mambu sengak nak matilah, apalagi nana penghuni neraka. Jangan sampai masuk neraka. Dan kita harus kesian sama anak istri kita, khususnya orang tua kita yang melahirkan kita, mengasuh kita, membesarkan kita. Perhatikan mereka. Walaupun engkau dicercanya, walau engkau dimarah-marahinya, tanyai, ayah, ada tak yang disimpan berupa jimat? Ayah, ada kau meyakini sesuatu? Tanya. Oh, kaget ditabok, kaget dulu ditabok, kaget itu tuh. Kalau pula terjadi, Nabi Ibrahim baknya jelas-jelas mengancam, la arjubannaka wahjurni maliya. Berhentilah kau dakwah, ceramah-ceramai aku. Kurajam kau kaget, rajam. Dikira main-main, apa dia? Asli. Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud memerintahkan masyarakatnya mengumpulkan seluruh kayu bakar, dibuat lubang besar nama matilah. Kayu bakar di negeri itu dikumpul sampai dak katik lagi kayu bakar. Habis untuk bakar sikok uang. Gara-gara apa? Menegakkan dakwah tauhid. Ini diganggu ida, baru kaget ditabok. Itu kaget buatan dia dewek, kaget. Baknya dah ngomong ku tabok. Tapi lananya kaget aku, kaget. Kaget itu perkara nanti. Makanya segala sesuatu yang nanti kata Allah bilang masya Allah, insya Allah. Jika Allah berkehendak, bisa jadi dia nerima, bisa jadi engkau ya ditegur, tapi tegurannya enggak seperti yang kau bayangkan, seperti Nabi Ibrahim diuntal ke dalam api. Ya, berhari-hari api tidak mati-mati. Tapi Allah Maha Kuasa menolong hambanya. Wa man laqiyahu, barang siapa yang bertemu Allah dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu kesyirikan, dakhalan nar, pasti masuk neraka. Ya, oleh karena itu dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dihasankan dari sahabat Anas, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada anak-anak Adam, kita anak-anak Adam, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotaya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jikalau nanti engkau mendatangi aku, karena ini pada hari kiamat bukan sekarang, jikalau engkau mendatangi aku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, alangkah banyak dosa, bumi seluas ini sepenuh itu dosa dia bawa. Makanya kalau kita baru buat sikok 2 dosa, putus asa buyan. Ini hadis sepenuh bumi dosa dia bawa. Lalu engkau mendatangi aku tidak menyekutukan aku juga datang kepadamu, kata Allah. Dengan sepenuh bumi itu ampunan buat dirimu. Kalau seandainya Allah tidak punya sifat Ghufran, Ghafur nama Allah, binasa semua manusia di muka bumi ini. Allah memiliki nama Ghafur, Maha Pengampun. Ini ya kita harus ya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan kalau kita berbuat dosa, Allah ampuni.
dosa ampun, sampai kapan? Sampai mati. Ya, sampai nyawa di kerongkongan. Subhanallah, ini ya menunjukkan Allah sangat sayang kepada hambanya, tapi hambanya memilih jalan inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuran. Sesungguhnya kami menunjukkan dua jalan. Ya, menunjukkan jalan yang benar. Ada yang kufur, ada yang bersyukur. Ya, Allah jadikan lisan, Allah jadikan dua jalan. Ya, Allah jadikan kita dua mata, Allah kasihkan jalan hidayah, jalan ke neraka, mereka mengambil masing-masing jalan mereka sendiri. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus. Tadi hari Jumat, ya hendaklah seorang di hari Jumat membaca surah Al-Kahfi semampunya, karena orang yang membaca surah Al-Kahfi mendapatkan cahaya. Ya, dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya, cahaya di dunia hidayah bagi dia sampai dia bertemu dengan Allah, cahaya di akhirat nanti tatkala dia menyeberang siratnya Allah Subhanahu wa taala, karena sirat sangat gelap, sirat sangat licin dan dia butuh cahaya tatkala melewati itu. Ya. Kita ambil dua pertanyaan saja. Itu ada setumpuk pertanyaan. Ustaz, stop. Ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ana mau bertanya, apabila seorang melakukan syirik besar dan dinyatakan keluar dari Islam, apa yang harus ia lakukan untuk bertaubat kepada Allah? Iya. Orang yang jatuh, dia muslim, jatuh kepada kesyirikan, cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kembali lagi kepada kesyirikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Furqan, ayat-ayat terakhir, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, ini ciri-ciri ibadur rahman. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dan tidak membunuh jiwa tanpa hak dan tidak pernah berzina. Barang siapa yang melakukan tiga perbuatan ini, maka dia telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Illa man taba yalqa athama yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana, akan dilipat gandakan azab baginya dan dikekalkan di dalam kehinaan, yaitu di dalam neraka. Illa man tab, kecuali orang yang mantap. Apa arti mantap? Bertaubat, bukan mantap. Tidak semua orang mantap bertauhid. Mantap arti kecuali orang yang bertaubat. Sampai situ atau bukan? Tidak sampai situ. Wa amana wa amila amalan salihah. Dia bertaubat, beriman dan beramal soleh. Kenapa harus beramal soleh? Kata Allah di ayat yang lain, innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal baik akan menghapus amal buruk. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Melakukan perbuatan ini, bertaubat, beriman, kemudian dia beramal soleh, mereka ini nanti perbuatan buruk dia diganti dengan kebaikan. Faulaika yatubullahu alaihim mataba. Mereka ini orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dia bertaubat. Tidak perlu dia mengulang syahadatnya. Bertaubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia murtad, keluar dari agama Islam. Naam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, Ustaz izin bertanya, apakah meninggalkan ibadah karena manusia adalah syirik, seperti tidak melanjutkan zikir karena orang sudah mengangkat kedua tangan, sholat berjamaah pada sholat wajib? Syukran, Ustaz. Nah, apakah meninggalkan ibadah karena dilihat manusia itu syirik? Tengok ibadahnya. Tengok ibadahnya. Jika dia meninggalkan ibadah wajib gara-gara manusia, syirkul akbar. Meninggalkan ibadah wajib, tidak mau sholat Jumat di masjid, tidak mau sholat berjamaah di masjid karena jenguk uang. Dia menjauhi riya, jatuh ke syirkul akbar. Lari dari syirik kecil, jatuh ke syirkul akbar. Meninggalkan ibadah gara-gara manusia, kesyirikan, enggak boleh. Ngapain nanti meninggal kewajiban gara-gara manusia? Takut kepada manusia, bukan takut kepada Allah. Takut kepada manusia melebihi takut kepada Allah, syirkul akbar. Ya. Jika dia berhenti beramal amalan sunnah, ya,
ya khawatir dia nanti riya, maka ini ya tidak kita katakan riya. Kita tidak katakan dia riya. Ya, karena dia khawatir. Tapi kalau hatinya ya dia berhenti supaya dinilai orang dia bertauhid dan dia memang pengen seperti itu, pun dia dikatakan berbuat riya. Meninggalkan riya masuk riya. Ya. Ini berkenaan dengan hati. Berkenaan dengan hati. Ada perkataan Fudail ibn Iyad, orang yang meninggalkan ibadah ya karena dilihat orang pun riya, bisa jadi seperti itu. Ya. Karena bisa jadi dia meninggalkan itu karena ingin dikatakan, tidak riya aku nih. Ya kan? Akhirnya kena riya. Makanya kita lihat hati kita. Riya itu bagaimana kita tahu kita riya atau tidak, kita lihat. Tak kala kita dicela orang, dipuji orang, sama atau tidak. Jika sama berarti insya Allah kita enggak riya. Ya jika kita dipuji, Masya Allah, tak kala ada yang negor, ini khawatir dia terkena riya. Biar orang terserah orang mau muji, mau dia mencela sama aja. Yang penting Allah ridho kita. Itu orang yang beriman. Hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bonus. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Saya pernah menemukan minyak wangi yang disimpan oleh paman saya. Saya tahu minyak wangi tersebut mengandung kesyirikan. Lalu saya buang. Namun botolnya saya kembalikan tanpa sepengetahuan paman saya. Apakah perbuatan saya salah dan bagaimana yang harus saya lakukan? Iya. Yang paling baik, ini langsung soalnya didengar kan? Soalnya langsung didengar sama penentang. Yang paling baik, ya dia memberikan ilmu dulu. Karena jika kita langsung melakukan seperti itu, ya kita buang isinya, dia isi yang baru nanti. Ya, kemudian dia membenci dirimu. Karena engkau melakukan katanya tanpa sepengetahuan dia. Nabi Muhammad SAW memberikan dulu ilmu. Karena al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu dulu sebelum ya berbuat amal, ya baik ucapan maupun perbuatan. Tak kalau engkau menyampaikan ilmu itu, niscaya dia akan buang sendiri itu. Ya, tak kalau ente langsung putus misalnya, langsung antum buangkan, ente tidak memberikan ilmu kepadanya, malah dia akan ya menyangka dirimu tidak beradab. Kalau engkau telah menyampaikan, dia masih tidak mau, buang itu. Karena itu kemungkaran. Bahkan itu kemungkaran yang paling besar. Yang paling bagus ente sampaikan ilmunya dulu, baru engkau praktekkan. Ya. Apalagi zaman ini, ya, dikit-dikit ham, ya, cak mangham kalau nama wong nih, ya. Ya. Dikit-dikit ini gitu, maka kita harus lebih cerdas, sampaikan ilmu. Ya, menyimpan perkara seperti ini dan engkau meyakini bahwasanya minyak wangi ini bisa begini begitu dan itu hanya Allah yang bisa melakukannya, maka ini syirik. Kalau memang minyak wangi ini yang melakukannya itu syirik besar, engkau kekal dalam neraka. Jika minyak wangi ini hanya perantara Allah yang memberikan ya manfaat mudaratnya, berarti ente jatuh ke syirkul asghar. Syirkul asghar ada ulama yang mengatakan masuk dalam ayat tidak diampuni oleh Allah. Ini apa? Iya, kalau percaya datang ke kajian Masjid Tauhid. Ustaz Udin. Ya, akhirnya dia nyelas ke kalau percaya. Itu. Ya. Jangan kita terburu-buru ya melihat itu langsung kita berbuat tanpa kita ngasih penjelasan. Sampaikan dulu ilmu. Ya, sampaikan ilmu, bisa jadi dengan itu ya ente disayang sama dia karena ente perhatian sama dia, ya. Kemudian dan itu dia sendiri yang buang. Apa susah yang ngisi yang baru ya kan? Nah, seperti itu. Ya, ini yang terakhir ya soalnya, insyaallah yang sisanya di kajian ke depan karena ini qadarullah tadi sampai habis isya banyak hadisnya kan. Nah, kita simpan aja itu, dikantongi ya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsannya antum langsung beranjak pulang, enggak usah kumpul.